Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka bersama-sama pelajaran kita yang kedua kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo kita pelajari pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dan rasulnya. Anak-anakku, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam." Anak-anakku semuanya, beriman menjadi kata kunci untuk kita percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka selanjutnya kita akan mempelajari dengan cara apa atau bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang pertama, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengamati benda-benda di alam sekitar kita. Kita bisa dilihat di gambar ini berbagai macam benda-benda dan isi alam ini yang ada di sekitar kita. Ada pohon, ada hewan, ada manusia. Semua itu adalah membuat kita bertanya, siapa yang menciptakan mereka itu? Ini diantara benda-benda di sekitar kita yang tergolong dalam benda hidup. Selain benda hidup, anak-anakku semuanya, di sekitar kita juga terdapat benda-benda mati yang mereka tidak bisa bergerak, tetapi mereka ada. Misalkan meja, kursi, gedung, buku, gunung. Semua itu adalah benda-benda di sekitar kita yang kita mesti bertanya, apakah mereka ada dengan sendirinya? Tentu jawabannya adalah mereka ada yang menciptakan atau ada yang membuatnya. Meja misalkan dibuat oleh tukang kayu. Kalau kemudian gunung, siapa yang menciptakan? Apakah manusia? Tentu ini adalah di luar kekuasaan dan kemampuan manusia. Semuanya itu benda-benda di sekitar kita. Jawabannya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sekedar membuat, manusia hanya sekedar merakit, merangkai, sehingga ada yang menjadi kursi, ada yang menjadi buku, dan lain sebagainya. Anak-anakku semuanya, langkah yang kedua untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengamati dan mempelajari Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran banyak diungkapkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita mengambil satu contoh surat Al-An'am ayat yang ke-102. Di sana terdapat ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil.
itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Lalu langkah ketiga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal melalui Asmaul Husna. Apakah Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik milik Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna ini jumlahnya ada 99 dan dapat kita ketahui melalui perantaraan wahyu, yaitu Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dari Asmaul Husna itu adalah ada Al-Basir. Apakah Al-Basir itu? Al-Basir itu artinya adalah Allah Maha Melihat. Anak-anakku semuanya, jika kita berteman, kemudian di antara teman kalian yang lain berbisik, yang kita tidak tahu apa yang mereka bisikkan, tetapi sejatinya apa, anak-anakku semuanya? Allah tahu apa yang mereka bisikkan. Apakah yang mereka bisikkan adalah kebaikan tentang kita atau sebaliknya? Allah Maha tahu. Meskipun kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Asmaul Husna yang berikut adalah Al-Adlu. Artinya apa? Artinya adalah Allah Maha Adil. Anak-anakku semuanya, sungguh Allah itu Maha Adil. Semua makhluknya diberikan hak yang sama. Mereka mendapat penghidupan, mereka mendapat kehidupan yang layak, ya. Tidak dibeda-bedakan. Akan tetapi keadilan Allah berlaku, anak-anakku semuanya, bahwa untuk hamba-hambanya yang beriman maupun tidak beriman, selama di dunia ini Allah menjamin kebutuhan mereka terpenuhi. Tetapi untuk hamba-hambanya yang tidak beriman, kelak di hari kiamat ia akan mendapatkan siksa. Sedangkan untuk hamba-hambanya yang beriman, Allah janjikan dan sediakan kepada mereka sebuah tempat yang mulia, yaitu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah pilihan bagi kita untuk hidup sekarang ini, apakah menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah, sehingga kelak di hari kiamat nanti, di hari akhir kita akan mendapat balasan surga, atau sebaliknya kita tidak taat, tidak beriman kepada Allah, dan Allah sudah menyediakan kelak di akhirat akan ditempatkan di neraka, yang tempat itu sangatlah tidak mengenakkan apabila kita tempati. Na'udzubillahi min dzalik. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Azim, yang berarti Allah Maha Agung. Sungguh kita sangatlah kecil di hadapan Allah. Dengan hanya melihat ciptaan Allah saja, kita sudah merasa kecil. Kita lihat gunung yang menjulang tinggi, tumbuh-tumbuhan yang hijau royo-royo, dan macamnya banyak sekali. Kemudian lautan membiru yang sangat luas. Itu adalah menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas dan agung. Oleh karena itu hanyalah Allah yang berhak menyandang sifat dan asma Maha Agung. Allahu Akbar, Allahul Azim. Anak-anakku semuanya, dengan demikian maka kita yakin benar bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Kuasa,
Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha segalanya. Dengan asma-asmanya yang maha sempurna, maka kita sangatlah tepat apabila kita menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman. Marilah kita lantunkan anak-anak semuanya sebuah lagu yang berjudul Aku Beriman Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Ya, demikian anak semuanya. Menjadi tugas kalian, silakan lagu ini dihafalkan dan dilantunkan berkali-kali. Semoga semakin menguatkan keimanan kita. Demikian, terima kasih. Cukup sekian materi pelajaran pada hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.